Tahta ini bukanlah warisan untuk keserakahan. Hanya yang berjiwa tulus yang pantas memimpin Pasir Batang. Selama pedang di tangan dan nyawa di badan, saya adalah benteng di kerajaan ini. Aku tidak akan pernah berdiri di sisi pecundang. Hanya kekuatanlah yang akan bertahta. Dan aku tidak berdiri di samping orang yang lemah. Aku tidak butuh belas kasihan. Kekuasaan bukan untuk menindas. Aku memimpin dengan hati, bukan dengan ambisi. Sabar Gusti Ayu, biarlah waktu yang menentukan siapa emas dan siapa tembaga. Kami hanya menyembah siapa yang berkuasa. Siapa yang berkuasa, dialah yang kami puji. Dan siapa yang jatuh akan kami injak dengan tawa. Itulah cara kami bertahan di istana. Satu kekuatan, satu kehancuran. Tahta atau nyawa, semua akan tunduk pada kegelapan. Sisa waktuku sudah tak banyak lagi. Kerajaan ini butuh pemimpin, bukan yang paling kuat, tapi yang paling tulus. Anak-anakku, kemarilah. Supasari, mulai esok, kaulah yang akan menggantikanku. Kenapa? Selalu dia. Aku berusaha, aku belajar, tapi tetap aku tuh gak pernah cukup. Tuan Putri, tenang. Sana katamu. Di saat semuanya di sini harus menjadi milikku, diberikan kepada dia. Lihat saja nanti. Ambisi bisa membutakan hati. Purbasari, kemarilah. Ini jamu pemberian ayah. Minumlah. Benarkah? Iya. Terima kasih, aku akan meminumnya. Bagaimana ramuannya? Telah kamu berikan? Semua terjadi sesuai dengan rencana kita. Setelah ini, kerajaan akan jatuh ke tanganmu. Kak, Karena sekarang kau melihat dirimu yang sebenarnya. Kak, apa yang kau lakukan? Aku hanya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Maksudmu? Kau tanya apa maksudku? Selama ini, semua orang hanya melihatmu, kebaikanmu, kesempurnaanmu, seolah aku tuh gak pernah ada. Oke, tapi itu yang terjadi. Sekarang lihat dirimu, masih pantaskah kau menjadi ratu? Bahkan melihat bayanganku saja, aku tidak berani. Jadi, untuk apa semua kebaikan kalau akhirnya seperti ini? Tidak semua terluka kehilangan nilainya, Tuan Putri. Hei, kami bawakan cermin untukmu, agar kau tahu ada yang lebih buruk darimu. Hah, rawat dia baik-baik. Setidaknya sekarang kau punya teman dalam penghinaan. Nini, tinggalkan saja aku sendiri. Aku tidak apa-apa.
Baiklah Tuan Putri. Kenapa kau tidak pergi? Atau kau juga dibuang? Jadi, ini tempat tinggal kalian sekarang. Kenapa lagi kau kesini? Aku hanya memastikan keputusan ayah benar atau tidak. Ini calon pendampingku. Aku tidak akan berdiri di sisi pecundang. Setidaknya aku tidak butuh yang terlihat kuat. Kalau hatinya lemah dan dia tidak pernah menyakitiku, itu cukup. Kita lihat saja besok siapa yang lebih layak berada di istana. Aku tidak tahu seberapa kuat aku bisa bertahan. Hari ini akan disaksikan siapa yang layak untuk menjadi sang penguasa kerajaan. Nyendi, pendamping ratu itu adalah orang yang kuat, bukan yang lemah. Kekuatan bukan untuk dipamerkan dan bukan untuk menjatuhkan yang lemah. Jika kekuatan membuatmu sombong, maka itu bukan kekuatan. Yang terlihat bukan selalu kebenaran, yang ternoda bukan dirimu, tapi cara mereka melihatmu. Tak semua luka terlihat, dan tak semua kesalahan lahir dari kebencian. Kadang, ia tumbuh dari hati, yang terlalu lama merasa tidak cukup. Dan pada akhirnya, yang diingat bukan siapa yang menang, melainkan siapa yang tetap memiliki hati. Maafkan aku. Aku tidak akan menghukummu, karena aku tidak ingin menjadi sepertimu.